Kisah KKN Desa Penari. Kisah KKN Desa Penari ini sempat booming di bulan Agustus 2019. Kisah KKN Desa Penari ini disebut-sebut terjadi pada pertengahan tahun 2009. Lokasinya ada di Jawa Timur, di dalam kota yang disamarkan sebagai Kota B. Anggota KKN dalam kisah aslinya berjumlah 14 orang. Tapi hanya 6 orang yang disebutkan dalam kisah yang beredar. Tentu saja dengan nama samaran. Ada Ayu, Widya, Nur, Wahyu, Anton, dan Bima. Dituliskan mereka harus menghabiskan 6 minggu masa KKN di sebuah desa yang berada di dalam hutan. Selama berada di desa tempat KKN, Ayu dan kawan-kawan diterima oleh Pak Prabu yang merupakan teman dari Mas Ilham, kakak laki-laki Ayu. Mulanya, Pak Prabu menolak keras adanya KKN di desanya tanpa menyebutkan alasan. Cerita horor KKN di Desa Penari punya tokoh sentra sebagai jin, yaitu yang bernama Badarawi. Konon merupakan penari yang menampakkan diri pada Nur saat pertama kali rombongannya mereka datang ke desa yang ada di dalam hutan tersebut. Badarawuhi ini menempel pada tokoh bernama Widya yang sejak awal kedatangan sudah mendengar suara gamelan di tengah hutan. Tokoh-tokoh yang dalam kisah KKN di Desa Penari ini diceritakan berhubungan dengan dunia gaib. Seperti misalnya Mbah Buyut yang tinggal dalam desa tadi, juga Nur yang ternyata bisa melihat dunia lain, merasa bahwa Widyalah yang terancam. Tapi tunggu dulu. Selain creepy, cerita panjang ini juga penuh intrik dan plot twist. Persis kayak perjalanan hidupmu. Badarawuhi diam-diam berhasil merayu Bima, anggota KKN yang naksir dengan Widya, untuk membuat perjanjian si penari cantik ini, atau yang diyakini Bima sebagai manusia, memberikan mustika gelang sakti miliknya pada Bima, dan Bima harus menyerahkannya pada Widya jika memang ingin membuat Widya jatuh cinta padanya. Sialnya, Badarawuhi juga merayu Ayu, anggota KKN yang naksir dengan Bima. Pada Ayu, jin ini memberikan selendang sakti yang dalam kisah disebutkan tak akan mampu membuat lelaki manapun menolak setiap wanita yang menggunakannya. Tetapi hasilnya, Bima dan Ayu melakukan perbuatan yang melanggar batas berupa hubungan badan di tempat yang dianggap keramat oleh warga. Cerita diakhiri dengan tragis, dengan keadaan mengenaskan. Bima dan Ayu, keduanya meninggal beberapa bulan kemudian. Setelah tokoh Widya disebutkan melihat Bima dikelilingi ular bersisik hijau, sedangkan Ayu menari
untuk para jin. Dalam KKN di Desa Penari disebut telah melanggar batas norma dan harus ditumbalkan. Namun, mengingat kisah yang beredar soal Badara Wuhi kerap meminta tumbal penari perempuan yang masih perawan, Pak Prabu punya asumsinya sendiri. Konon, di desa ini, para penduduk desa dulunya kerap mengadakan pertunjukan tari untuk jin demi menghindari bencana. Namun, seiring berjalannya waktu, penarinya bakal ditumbalkan dan selalu berupa perempuan muda yang masih perawan. Pada Nur, Pak Prabu menceritakan asumsinya. Beliau memperkirakan bahwa Ayu dimaksudkan sebagai perantara menuju ke Widya melalui Bima. Namun, Ayu tidak menjalankan tugasnya sehingga ia justru diberi selendang hijau tadi oleh Badara Wuhi. Nasib Widya memang lebih baik. Ia selamat. Beruntung, selendang dan gelang sakti milik Badara Wuhi itu sudah diamankan oleh Nur di dalam kotak kayu bersama sebuah Al-Quran. Ngomong-ngomong soal Nur, keselamatannya memang dikisahkan lebih terjamin karena rupanya ia memiliki penjaga gaib bernama Bahdok yang sanggup melawan lebih dari setengah penunggu hutan di desa tempat kisah KKN di Desa Penari. Di desa ini nyatanya memang tak ada remaja yang tinggal. Ini semata-mata demi melindungi nyawa para pemuda-pemudi agar tak lagi menjadi tumbal. Sebagaimana mereka yang nisannya memenuhi pemakaman umum di sana, yang masing-masing batu nisannya ditutupi kain hitam. Memang benar kata penulis kisah ini, bukan sekedar soal horor atau tidak horor, tapi juga bagaimana soal bersikap dalam sebuah daerah baru. Bagi saya, hal yang jauh lebih ngeri adalah fakta bahwa Badara Wuhi bukan berhasil mengetahui dan mengompor-ngompori Bima dan Ayu untuk mendapatkan keinginannya dengan cara yang jauh dari kata lurus. Dan mereka terpengaruh, lantas mengikuti egonya demi tujuan yang mereka inginkan terjadi. Itulah dia cerita singkat tentang KKN di Desa Penari berdasarkan riset dan fakta yang ada. Lanjut, 10 fakta KKN di Desa Penari. Pertama, akun anonim. Penulis cerita KKN di Desa Penari merupakan anonim dengan nama Simple Man. Cerita itu pun sudah mendapat retweet hingga 11.000 kali. Yang kedua, kejadiannya terjadi pada tahun 2009. Dalam cerita disebutkan bahwa peristiwa horor KKN di Desa Penari terjadi pada 2009. Kala itu, Widya tengah menyelesaikan salah satu syarat untuk skripsi, yaitu KKN. Yang ketiga, diikuti 14 orang. Awalnya, cerita menyebutkan bahwa yang mengikuti KKN di Desa Penari berjumlah 6 orang. Namun, kemudian penulis meralat jumlah menjadi 14 orang karena ingin memfokuskan cerita tersebut. Yang keempat, ada 6 orang yang terlibat. Dari 14 orang,
yang mengikuti KKN di Desa Penari, penulis memfokuskan cerita pada 6 orang. Pasalnya, keenam orang tersebut saling terlibat, yaitu Widya, Nur, Ahyu, Wahyu, Bima, dan Anton. Yang kelima, 2 versi tulisan. Sang penulis cerita KKN di Desa Penari membagikan 2 versi cerita. Pertama, berdasarkan sudut pandang Widya, dan kedua, sudut pandang Nur. Yang keenam, ditulis selama 11 hari. Kisah KKN di Desa Penari ditulis selama 11 hari, yaitu sejak 24 Juni 2019 hingga 5 Juli 2019 untuk versi sudut pandang Widya, sedangkan untuk sudut pandang Nur ditulis selama 5 hari, mulai dari 20 Juli hingga 25 Juli. Yang ketujuh, lokasi. Banyak netizen yang berspekulasi mengenai lokasi KKN di Desa Penari. Sementara penulis hanya memberikan petunjuk dengan nama Kota B di bagian Jawa Timur. Yang kedelapan, Sang Penari. KKN di Desa Penari menceritakan Widya yang diikuti oleh seorang penunggu desa. Belakangan ini diketahui penunggu yang dimaksud adalah seorang penari. 9. 2 orang tewas. Penulis menceritakan bahwa Ayu dan Bima tewas setelah menjalani KKN di Desa Penari. Pasalnya, mereka berdua melanggar aturan untuk tak melewati batas yang ditentukan. Yang ke-10, pesan moral. Akhir cerita dari KKN di Desa Penari memberikan pesan moral kepada masyarakat dan kita semua untuk harus menjaga tata krama dimanapun berada, serta untuk saling menghargai dan menjaga satu sama lain.